Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1 Boni, yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru SD 1 Boni, teristimewa kepada guru calon penggerak di rekan kami, yakni Ibu Hantimah Ruban bersama Ibu Clara Kemia yang kami sangat banggakan. Sebagai hamba Allah yang taib, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya juara sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam rangka sosialisasi, diseminasi, penyebaran budaya positif dan pada kesempatan ini sebelum kami memaparkan materi, marilah cara pada hari ini kita mulai dengan memohon dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami untuk menyampaikan pemaparan materi tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Sebagai pengibasan dari modul 1.4 dalam program pendidikan calon guru penggerak.
Saya berharap semoga apa yang akan saya sampaikan dalam materi ini nanti insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah pada Bapak dan Ibu kedepannya insya Allah akan masuk dalam program guru penggerak ini, insya Allah bisa menerima materi ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ini Bapak dan Ibu dapat pengalaman dari kami bertiga di dalam pelaksanaan semua program daripada program guru penggerak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam modul 1.4 kami telah banyak mempelajari tentang apa dan bagaimana tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini itu dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Adapun budaya positif ini sebagaimana latar belakang bahwa suasana positif sangat mendukung dalam pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, di mana siswa tidak merasakan suatu beban ketika mempelajari suatu materi, tetapi budaya positif adalah kebutuhan. Jadi murid mempelajari sesuatu itu karena adanya kebutuhan. Maka hal ini akan menggerakkan moral yang positif dari murid kita, sehingga karakter murid akan terbentuk tidak hanya dari sisi akademik atau intelektualnya, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan, kita perlu mengetahui bahwa budaya positif itu terdiri dari dua kata, yakni budaya dan positif, di mana budaya itu adalah kebiasaan dan positif itu adalah hal-hal yang baik. Sebagaimana yang tampil dalam layar, bahwa yang dimaksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang dengan adanya budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita membentuk budaya positif itu di sekolah sendiri dan khususnya di dalam kelas kita masing-masing. Budaya positif ini berkaitan dengan disiplin, yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif adalah penerapan disiplin yang tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwa hal ini sebetulnya sudah kita lakukan
di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian dalam penerapannya disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan atau ancaman maupun hukuman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya budaya disiplin positif tadi mengandung nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan ini adalah 6 dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis. 6 kreatif. Jadi Bapak dan Ibu, untuk lebih menyemangati suasana kita pada siang hari ini yang gak mendung, kalau boleh saya minta Bapak dan Ibu untuk sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila agar supaya semangat dalam mengikuti pemaparan materi kami. Kami mohon bantuan dari Ibu Clara untuk memandu lagu. Kebetulan memandu lagu bagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu berdua. Jadi kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak, merefleksikan diri agar supaya dalam pemaparan materi ini kita tidak mengantuk. Jadi kalau boleh kita goyang dulu sedikit dan akan sama-sama dipandu oleh Ibu Clara. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Ulangi lagi dengan 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu. Disilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita sebutkan dan sekaligus kita nyanyikan bersama tadi, selain itu sikap jujur dan sopan santun juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebaiknya kita muat di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian dalam membuat kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini,
diharapkan kepada kita sebagai seorang guru, kita menggunakan keyakinan kelas ini bukan atas dasar kehendak kita atau kita menyuruh kepada anak-anak itu atas dorongan dari kita, tetapi dalam pembuatan keyakinan kelas ini itu benar-benar lahir daripada hati nurani anak-anak itu sendiri, di mana dalam membuat keyakinan kelas ini, jika memang mereka sendiri yang menulis tentang hal-hal yang baik, yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu, maka secara otomatis mereka akan bertanggung jawab menjalankan semua disiplin atau nilai-nilai kebajikan yang telah mereka sepakati sendiri. Jadi sebagaimana kita telah terapkan di dalam kelas tentang pembuatan keyakinan kelas ini, anak-anak dimintakan pendapatnya masing-masing. Jadi setiap orang tidak disilahkan saja, siapa saja, apa saja mereka inginkan, sesuai dengan tuturnya mereka inginkan, disilahkan anak-anak untuk menulis semua yang berhubungan dengan nilai kebajikan itu di dalam kertas atau sticky note. Kemudian kita meminta anak-anak untuk menempelkan sticky note itu ke dalam ke papan tulis atau ke selembaran kertas yang kita sudah sediakan, sehingga dengan demikian anak-anak merasa senang dan pasti mereka akan meyakini akan menjalankan apa yang mereka tulis sendiri. Karena setelah mereka menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu atau aturan yang ada di dalam kelas itu, setelah itu kita akan paparkan, kita akan bacakan kembali apa-apa saja yang mereka tulis di dalam sticky note tersebut, sehingga lahirlah beberapa kriteria daripada disiplin positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang telah dituliskan oleh anak-anak. Jadi dalam kesempatan itu kita akan mengelompokkan pendapat daripada masing-masing melalui masing-masing anak melalui sticky note itu. Jadi kadang ada anak-anak yang sama pendapatnya. Jadi setelah semua terkumpul, maka itu akan kita masukkan dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian di dalam keyakinan kelas itu juga mengandung tentang rasa hormat, bagaimana yang tercantum di layar bahwa hormatnya ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, di mana di dalam penulisan, di dalam pengumpulan data atau pendapat dari anak-anak itu kita jelaskan tentang saling menghormati, terutama untuk meminjam barang milik orang lain. Karena terkadang anak-anak di dalam kelas itu mereka sembarangan mengambil barang milik orang lain. Nah, ketika kita membuat kesepakatan kelas ini, maka dengan sendirinya mereka akan merasa bertanggung jawab, karena ini sudah mereka masukkan di dalam keyakinan kesepakatan kelas. Yang kedua, pekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang ditugaskan. Jadi mereka anak-anak akan meyakini
semua hal atau pekerjaan yang ditugaskan mereka di dalam keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, diterima dan dimiliki setelah mereka menghormati, bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Yani kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain, di mana di kriteria ketiga ini memang terkadang anak-anak berbuat seperti itu. Ketika mereka dikelompokkan dan merasa ada yang tidak cocok di dalam kelompok itu, maka mereka akan berpindah tempat atau tidak ingin lagi di dalam kelompok itu. Nah, dengan keyakinan kelas ini, mereka akan menerima dan memiliki atau rasa peduli yang telah mereka tuangkan di dalam keyakinan kelas. Kemudian, keyakinan kelas yang telah terbentuk itu terlahir dari beberapa kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Karena yang sebetulnya untuk keyakinan kelas itu semuanya mengarah kepada peserta didik, di mana yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya murid, tetapi seluruh manusia pasti memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Untuk yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yakni menyangkut makan dan minum. Karena yang pasti manusia tidak akan bisa hidup jika tidak makan dan tidak hidup. Jadi itu satu kebutuhan yang paling mendasar untuk kita semua sebagai manusia. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sering terjadi beberapa pelanggaran yang di dalam kelas itu karena anak-anak merasa kebutuhan yang kedua ini belum terpenuhi. Ini kasih sayang dan rasa diterima, di mana mereka barangkali di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga di sekolah mereka berulah, sehingga kita sebagai guru yang akan memberikan rasa kasih sayang itu. Jika mereka mendapatkan kasih sayang ini, maka kebutuhan itu terpenuhi. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan kemampuan, di mana ada seorang anak yang memiliki kelebihan, dia cepat menyelesaikan tugas misalnya, maka yang pasti dia butuh dengan pujian dari kita. Jadi dia merasa puas dengan kerjanya ketika kita memberikan support atau memberikan motivasi berupa pujian. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang pasti anak-anak pasti suka bebas. Di dalam kelas mereka suka bebas, tidak mau dikekang oleh guru. Jadi kita membiarkan anak-anak tetapi sesuai dengan koridornya. Yang kelima adalah kesenangan. Yang pasti. Yang kelima ini yang sangat berpotensi untuk melakukan sesuatu terjadi di dalam kelas adalah kesenangan. Barangkali anak-anak tidak terpenuhi di kriteria kelima ini,
di dalam kelas. Nah, ini sudah terbukti di kelas saya sendiri dan bahkan kepada teman-teman lainnya. Selanjutnya, berhubungan dengan lima kebutuhan dasar itu, jika tidak terpenuhi, maka pasti anak-anak akan berulah atau bertingkah. Nah, sebagai seorang guru, ketika kita mendapatkan anak-anak yang berulah atau bertindak yang melenceng dari aturan kita, maka pasti kita diperhadapkan pada 5 posisi kontrol, yakni sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Adapun sebagai penghukum, yang pertama sebagai penghukum, ini pasti efeknya adalah membuat anak-anak akan dendam kepada kita karena mereka terlalu dikerasi sehingga mereka akan merasa dendam. Yang kedua, berbuat rasa bersalah. Saya termasuk di situ pernah melakukan itu karena ketika anak melakukan kesalahan, saya pasti mengulang, memberikan ceramah singkat. Apakah kalian tidak sayang kepada orang tua kalian yang sudah memberikan uang jajannya seperti ini, mau cuci pakaian kalian, kemudian kalian sampai di sekolah tidak belajar? Ini sering terjadi pada kita. Yang ketiga adalah teman. Nah, apalagi ini sebagai teman. Jadi siswa dibuat sebagai teman sehingga mereka akan merasa santai dan gampang melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika ditegur pasti berulang lagi karena mereka sudah merasa santai dengan gurunya yang berbuat sebagai teman. Berikut ada pemantau. Pemantau di yang keempat adalah pemantau. Pemantau yaitu guru memantau seluruh kebiasaan siswa dan yang memiliki konsekuensi sehingga kita sering menghitung-hitung kesalahan daripada siswa. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita memberikan konsekuensi. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, maka kamu harus melaksanakan ini. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah suatu posisi kontrol yang sangat dibutuhkan oleh seluruh guru, karena pada posisi kontrol, para posisi manajer ini merupakan harapan dari setiap pemangku kepentingan kita, terutama kepada para pengajar kami, para instruktur kami, sebagaimana yang kami kutip pada diskusi kemarin bahwa beliau menitikberatkan kepada kami bahwa di dalam 5 posisi kontrol ini yang diharuskan untuk kita terapkan ke dalam kelas itu adalah posisi kontrol yang keempat dan kelima. Beliau menitikkan kepada kami agar supaya mensosialisasikan kepada teman-teman guru bahwa posisi kontrol pertama, kedua, dan ketiga sebaiknya kita hindari karena itu akan berefek samping yang tidak baik kepada siswa, di mana mereka akan pandang enteng, mereka akan dendam dan lain sebagainya. Sehingga mari melalui kesempatan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu agar supaya kita sama-sama akan berusaha untuk menerapkan posisi yang 4 dan 5.
Selanjutnya di dalam penanganan satu kasus, kita sebagai posisi manajer ini maka membutuhkan segitiga restitusi pemecahan masalah. Jadi kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, maka insya Allah ini anak-anak tidak akan merasa dendam. Mereka akan merasa senang dan bahagia. Jadi kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, mengatakan kembali atau merujuk tanpa melalui pengulangan, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Di dalam 3 tahapan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika menstabilkan identitas ini, yang pertama ketika anak-anak melakukan satu kesalahan, maka sebaiknya kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan berikut kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi para ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu akan mencari solusi dari masalah ini. Yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat ini kita akan ucapkan kepada anak ketika mereka melakukan satu kesalahan, sebagaimana yang kami sudah demonstrasikan pada beberapa hari ini. Bapak dan Ibu lihat menyaksikan sendiri bagaimana kami. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah atau menstabilkan mencari identitas masalah, maka kita akan validasi tindakan yang salah. Jadi pada validasi tindakan yang salah ini sebaiknya kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi inilah validasi ketika ada anak-anak yang bermasalah di dalam kelas, maka sebagai solusi seperti ini. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Dan setelah kita memvalidasi kesalahan, maka kita akan menanyakan keyakinan. Nah, dengan kalimat apa saja nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan apa kamu mau jadi orang seperti apa. Maksudnya di dalam menanyakan keyakinan ini, ketika kita melaksanakan validasi suatu perbuatan yang salah kepada anak, maka kita akan kembali kepada pertanyaan ini, keyakinan. Keyakinan dimaksud adalah kesepakatan yang telah kita buat di dalam kelas. Seperti contoh, seorang anak yang terlambat, maka kita akan memecahkan masalah ini melalui segitiga restitusi ini. Dan terakhir, kita akan menanyakan
itu dia masih ingat ada di dalam keyakinan kelas. Nah, ketika dia menjawab ada, maka kita akan memberikan solusi kepadanya dan menanyakan kembali kepadanya kapan dia bisa melaksanakan perubahan. Karena dia pada keyakinan kelas ini dia akan mengungkapkan rasa bersalahnya dan dia akan berusaha memperbaiki kesalahan. Pada tahap terakhir ini kita akan menanyakan tentang bagaimana caranya agar supaya dia bisa tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang dia pernah lakukan. Maka dengan sendirinya dia akan mengungkapkan, saya tidak akan mengulangi lagi dengan cara mungkin jawabannya dia terlambat datang ke sekolah karena dia semalaman dia main HP. Pasti dia akan berubah dengan tidak bermain lagi secara sendiri, dia sadar sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Dengan adanya keyakinan atau kesepakatan yang telah kita tuangkan dalam kolaborasi di dalam kelas. Jadi pada sesi terakhir ini sekali lagi sebelum kami menutup, kami mohon sekali lagi untuk kedepannya, apalagi kita sudah berada di penghujung semester ini, untuk menerapkan keyakinan ini, kelas ini sudah berakhir. Nah, kita mulai pada ajaran baru. Kami berharap kepada kita semua sebagai perwalian agar kiranya mari sama-sama kita akan membuat. Kami berharap kepada Bapak dan Ibu, insya Allah pada awal semester nanti kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini di kelas kita masing-masing. Jadi kami mohon ya pada Bapak dan Ibu agar kiranya bersedia, mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas ini agar supaya kedisiplinan atau yang kita maksud budaya positif, kedisiplinan positif itu akan terjadi di sekolah kita. Karena terus terang kami merasa malu apabila ketika kami berhasil selesai di dalam tahapan guru penggerak ini, kemudian yang pasti sekolah kita adalah sekolah panutan dan sekolah-sekolah yang lain. Dimana sekolah kita ini memiliki 3 calon guru penggerak, ya. Sementara di sekolah-sekolah lain hanya ada 1, bahkan ada yang tidak ada. Jadi kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu agar kiranya sama-sama kita menerapkan atau merealisasikan tentang apa yang telah kami dapatkan di dalam guru penggerak ini, agar supaya kedepannya sekolah kita juga akan budaya positif yang kita maksud itu akan benar-benar terjadi di sini. Pertama dalam kedisiplinan ini, insya Allah dengan cara kita lemah lembut kepada anak melalui 3 restitusi tadi, insya Allah tidak ada lagi anak-anak yang yang istilahnya kepala batu. Ya, kami mohon kerjasama yang baik, insya Allah dengan beberapa materi yang telah kami tayangkan tadi, insya Allah akan mendapat barokah dari Allah dan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kami menutup, kami mohon apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentang materi
materi yang telah saya bawakan tadi, disilahkan Bapak dan Ibu. Jadi karena sudah tidak ada yang bertanya, sudah pas tentang penjelasan kami, maka kami akhiri penyampaian materi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya anak, kita patut bersyukur pada Allah, dengan izinnya kita masih dapat kembali berkumpul dalam kegiatan yang sama. Jadi kita kembali berjumpa pada hari ini di dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak semangat semua ya. Kalau ada yang loyo, coba semua supaya kita semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Ayo coba Bu pimpin ya, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah anak sudah semangat. Jadi anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Tahu siapa yang tahu itu apa keyakinan kelas? Ayo siapa yang bisa? Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Jadi keyakinan kelas itu berupa aturan hal-hal yang baik ya. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas ini dia hampir sama dengan peraturan ya, atau berupa tata tertib. Tetapi kalau untuk tata tertib biasanya kita sudah pernah dibacakan oleh ibu guru tentang tata tertib. Nah, biasanya di tata tertib itu ada 18 kriteria. Tata tertib itu juga merupakan suatu aturan, tetapi aturan itu dibuat oleh pihak, oleh sepihak. Artinya hanya dibuat oleh guru atau kepala sekolah. Dan itu menyangkut untuk keseluruhan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kali ini beda ya. Kita akan membuat keyakinan kelas yang khusus untuk kesepakatan kelas kita sendiri ya. Jadi kalau tadinya aturan tentang sekolah, maka kita akan membuat keyakinan kelas yang khusus kita berada di dalam kelas. Jadi kesepakatan kelas itu berisi tentang nilai positif ya. Jadi pada kesempatan ini anak-anak akan menuliskan apa saja hal-hal yang baik yang menurut kalian yang harus kita sepakati di dalam kelas, supaya ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran setiap hari kita akan merasa nyaman, aman, tertib ya. Artinya
Disilakan nanti sebentar akan dibagi sepuluh, tetapi ingat ya, karena ini benar-benar lahir dari diri sendiri ya, artinya ini sendiri ya, dari kamu sendiri, tidak ada paksaan dari guru ya, dan tidak ada dorongan dari lain dari luar maksudnya dari guru, oh kamu harus buat ini, kamu harus menulis ini, itu yang disebut dengan keyakinannya luar dari diri sendiri. Jadi benar-benar ini lahir dari diri kalian sendiri. Untuk sekarang ibu akan bagikan sikilot. Silakan, ntar anak-anak akan Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. selesai menuliskan, sudah semua. Ya, jadi kalau sudah disilakan untuk ditempel di papan tulis di dalam surat ini. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Jadi anak-anak sudah menuliskan hal-hal yang kalian inginkan di dalam kelas ya. Jadi ibu akan bacakan apa saja yang anak-anak sudah tuliskan di dalam sticky note ini ya. Ini yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada yang sama ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang menulis yang sama ya, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh berbicara kasar. Hal yang sama ya, tidak boleh datang terlambat, tidak makan di dalam kelas. Baik, ada yang menuliskan tidak boleh ribut dalam kelas. Jadi ini hal-hal yang menurut kalian hal-hal positif yang kalian inginkan di dalam kelas. Tetapi dalam penulisan ini anak-anak itu sudah bagus, sudah menuliskan hal-hal yang positif. Tetapi kita tidak boleh menuliskan yang ada kata
Jadi tadi Ibu sudah, karena sudah ada kalimat yang sama, Ibu sudah tidak pakai lagi ya, karena sudah sama, kalimatnya sudah sama. Jadi yang sama dihilangkan. Jadi tinggal berapa item yang sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi yang pertama tadi membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, maka nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Kemudian kalimat yang kedua, tidak berbicara kasar, maka nilai kebajikannya apa? Berbicara, iya bagus, berbicara sopan santun. Kemudian yang ketiga, tidak terlambat datang ke sekolah, maka nilai kebajikannya adalah datang cepat. Iya, tepat waktu. Ada tidak mengambil barang teman. Jadi nilai kebajikannya adalah apa? Menghargai milik, ya bagus, menghargai milik orang lain. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang telah anak-anak sepakati di dalam kelas ini. Jadi ada 4 ya. Yang pertama kita menjaga kebersihan, kemudian berbicara sopan santun, yang ketiga datang tepat waktu, dan keempat menghargai orang lain. Nah, kalimat-kalimat yang telah dituliskan inilah suatu keinginan kesepakatan daripada anak-anak dengan ibu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kelas. Jadi setelah kalian menuliskan ini, maka kita akan meyakini ya, kita akan meyakini dan menjalankan apa yang telah kita tuliskan. Jadi karena ini lahir dari diri anak-anak, tidak dipaksa oleh ibu guru, bukan secara lahir dari diri anak-anak menuliskan hal-hal yang baik ini, maka kita akan menjalankannya dengan baik ya. Kita akan meyakininya dengan baik, dengan semangat. Jadi karena sudah ada 4, coba Ibu tanya apa? Sepakat dengan 4 kriteria ini? Sepakat? Tidak. Ada namanya. Kenapa cuma semua orang berarti kita sepakat? Kita harus semua mengucapkan bahwa hal-hal yang membuat ini itu disepakati oleh semua siswa. Sepakat anak-anak? Sepakat. Yang sekali besar lagi suara. Sepakat anak-anak? Sepakat. Iya bagus. Jadi kalau anak-anak sudah mengucapkan sepakat dengan keinginan kelas kita, ini wujud daripada keinginan kelas kita yang akan kita jalan bersama. Ini kita akan tuangkan di dalam buktinya kesepakatan kita, meminta anak-anak untuk menandatangani kesepakatan kelas kita. Ya, jadi mohon anak-anak untuk menandatangani kesepakatan ini ya, supaya anak-anak apa? Bertanggung jawab dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah kita pilih.
kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi bukan saja ya anak-anak dengan menuliskan menjaga proses yang pasti anak-anak tidak akan apa? Iya bagus, tidak akan membuang kesalahan. Kemudian berbicara sopan berarti anak-anak apa? Berbicara sopan tidak ada yang teriak-teriak ya, karena ini sudah merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi ibu berharap agar supaya apa yang telah apa yang kalian tuliskan dalam benar-benar akan diyakini. Jadi dengan bukti anak-anak harus menandatangani daftar hadir kesepakatan. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan aja daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut